Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang mempunyai banyak keindahan alam. Di balik keindahan kota Yogyakarta, terdapat cerita dan sejuta potensi di bawah lereng Merapi, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Mazarat Artisan Cheese merupakan tempat produksi keju tradisional asli Yogyakarta dan berdiri sejak tahun 2015. Mazarat Artisan Cheese memiliki potensi sebagai indikasi geografis dan potensi mendominasi pasar keju Asia karena keunikannya yang membuatnya berbeda dengan keju lainnya. Sejarah dari berdirinya perusahaan Mazarat Lokanatura Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Mazarat Artisan Cheese, didirikan oleh Bapak Jimmy Najmi dan Ibu Nita Priscilia Puspitasari. Awal mula berdiri Mazarat Artisan Cheese, yaitu bermula dari kebutuhan pribadi untuk anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus dari sisi asupan makan. Sampai akhirnya pada awal 2015, Mazarat Artisan Cheese mulai masuk ke dalam pasar organik dan berjalan hingga sampai saat ini. Keju yang kita olah di sini atau kita buat di sini itu namanya keju natural. Keju natural itu sebenarnya bahan bakunya cuma ada 4. Itu ada susu, itu bisa dari susu sapi, susu kambing, susu domba, sama susu kerbau. Terus ada namanya enzim rennet. Rennet ini yang fungsinya untuk menggumpalkan zat-zat padat tadi yang di susu. Enzim rennet ini didapat dari ekstrak lambung mamalia yang masih menyusui, jadi masih kayak anak mamalia gitu. Terus penggunaan bakteri starter atau kultur itu biasanya kalau pakai jenis bakterinya itu kalau nggak Streptococcus sama Lactobacillus yang kita pakai jenis. Terus yang terakhir itu garam. Garam yang dipakai pun juga bukan garam dapur ya, bukan garam yang ada tambahan zat sodium, jadi masih kayak garam murni atau garam krosok yang bisa kita tahu. Jadi kenapa kita pakai garam itu, karena sebenarnya zat sodium ini dia juga menghambat pertumbuhan atau perkembangan dari bakterinya sendiri di keju. Kalau untuk prosesnya sendiri sih yang kita lakuin di sini ya, pertama itu biasanya kita lakukan kayak pengecekan kualitas susu, karena susu di sini kan sebenarnya kita masih ngambil dari peternak lokal, itu dibantu dengan koperasi. Jadi dari koperasi ini dia kolek ke peternak yang dia selesai perah. Jadi susu yang kita pakai sendiri di sini itu sebenarnya susu hasil perah langsung dari fresh. Jadi tidak masuk ke pendingin gitu ya. Jadi susu setelah diperah langsung diantar ke kita. Di kita ini dicek kualitasnya. Kita di sini ada alat namanya lactose milk analyze. Itu buat ngecek parameternya itu ada laktos, fat atau lemak, ada protein, density sama kadar air. Tapi karena di sini kita sebenarnya keterbatasan sendiri dari bahan baku, kita pun di sini ngecek kualitas pun juga yang cuma pakai satu parameter, yaitu kadar air. Biasanya kita pakai kadar air yang di bawah 5%. Itu kenapa? Karena kalau biasanya susu ini terlalu banyak air, itu dia ada koliform ya. Koliform ini yang bisa nyebabin keju ini rusak kembali. Makanya kita pakai parameter itu cuma kadar air. Kalau kita ningkatin lagi Kak, biasanya parameter yang dipakai itu lemak susu. Kalau lemak susu normal sendiri di sapi itu di 3,2 sampai 4 sih. Itu masih normal. Tapi karena keterbatasan kita tidak memperhatikan parameter itu. Balik lagi ke proses setelah pengecekan kualitas. Di sini kita masukkan susunya ke dalam disvet atau ke dalam pancinya atau tangkinya itu. Nanti kita saring dulu supaya hindarin kayak cemaran fisik, kayak bisa ada rambut atau kerikil gitu. Habis itu kita panasin. Setelah dipanasin kita tambahin bakteri atau starter atau kulturnya untuk proses fermentasi. Jadi memang karena kejunya sebenarnya produk fermentasi susu. Nah, setelah proses fermentasi itu ada penambahan koagulasinya tadi, koagulan atau enzim rennet. Itu yang buat misahin zat-zat padat yang di susu. Jadi penambahan rennet ini sebenarnya dia menghasilkan 2 produk. Itu ada curd atau dadih atau padatan yang udah terpisah, sama ada liquidnya itu namanya whey atau air dadih. Whey sendiri ini masih bisa dimanfaatkan banyak sekali sih. Biasanya kalau dibikin keju ricotta itu masih bisa dibikin jadi nata whey, bisa dimanfaatkan jadi bubuk juga cair. Tapi di sini karena kita SDM-nya terbatas juga, ini kita jadikan limbah, tapi limbahnya ini pun kita tampung ke dalam tangki supaya bisa dimanfaatkan sama warga sekitar. Jadi ini kita emang udah beberapa kali kayak kerjasama sama warga sekitar buat ngolah limbah ini jadi pupuk cair. Ada juga dari Dinas Pertanian, kadang mereka juga ngambil juga buat untuk pembuatan cair.
setelah tadi penambahan rennet atau koagulan, itu ada proses cutting atau pemotongan curd. Jadi curdnya ini yang udah padat itu dipotong, itu fungsinya buat memisahkan curd padatan itu sama liquid. Nah, jadi setelah proses pemotongan itu ada proses stirring atau pengadukan. Nah, pengadukan sendiri itu sebenarnya ini cukup krusial prosesnya, karena ini cukup penting untuk menentukan jenis atau tekstur keju apa yang kita buat. Jadi di selama pengadukan ini tuh suhu itu juga mempengaruhi tekstur keju. Jadi kalau dia semakin tinggi suhu pemanasan waktu pengadukan, tekstur keju yang dihasilkan semakin keras. Biasanya kalau jenis-jenis kayak yang hard cheese kayak Edam, Gouda, atau Parmesan itu bisa di suhu pengadukan 52 derajat ke atas. Sedangkan untuk jenis keju yang dia soft atau lembut itu masih suhu normal di 28 sampai 32 derajat sebenarnya. Nah, setelah proses stirring ini langsung dilakukan proses pemisahan atau penyaringan, jadi kayak di drain. Jadi kita yang ambil cuma hanya padatannya. Nah, di padatan ini ada beberapa proses perbedaan sih. Biasanya ada keju yang namanya cheddar. Cheddar ini setelah dia di drain, dia ada proses namanya cheddaring. Cheddaring ini sebenarnya fungsinya cuma untuk mengurangi kadar yang masih ada di curd atau di kejunya itu sendiri. Nah, ada juga yang setelah dia di drain, setelah dia dipisahkan, curdnya ini digaramkan. Jadi penggaraman itu di keju itu ada dua cara ya. Yang pertama itu direct salt atau penggaraman secara langsung. Ada juga metode brine atau brining. Jadi dia direndam pakai air larutan garam sekitar konsentrasi 23-24%. Jadi ada beberapa keju yang tadi, jadi setelah di drain mereka ditambahkan garam. Ada juga yang setelah di drain mereka dicetak langsung, baru setelah dicetak dia di drain atau digaramkan direndam pakai air garam tadi. Ada juga kayak mozzarella ini sebenarnya setelah proses pencetakan dia ada proses stretching. Jadi kenapa mozzarella itu bisa melar, bisa stretch, itu karena ada proses stretching pembuatannya. Dan untuk stretching sendiri di sini sebenarnya kita masih manual. Jadi kita masih pakai tangan. Kita harus masuk ke air panas di suhu 80 sampai 90 derajat. Ada juga keju hal ini, dan itu dia prosesnya setelah proses pencetakan ada proses perebusan. Jadi kayak kejunya itu setelah selesai dicetak itu mereka direbus itu di suhu sampai 90 derajat. Itu tuh fungsinya untuk menaikkan titik didihnya keju supaya keju ini nggak leleh ketika dipanasin atau di grill. Nah, itu untuk proses-prosesnya ya. Kalau di sini kita masih pakai susu sapi sama susu kambing yang masih mudah didapat. Kita tahu tuh cuma ada keju proses atau keju olahan. Sedangkan keju yang kita produksi sendiri itu kan keju natural ya. Keju natural sendiri di Indonesia tuh masih awam, banyak orang yang belum tahu. Karena sebenarnya keju natural ini sebenarnya lebih sehat sih menurut saya, penelitian. Karena dia bahannya nggak ada pengawet, nggak ada pemanis protein. Jadi masih tergolong kayak keju yang organik gitu ya, meskipun belum ada sertifikat. Sertifikasi geografis sepertinya belum didaftar Mas. Cuma kita emang udah beberapa ada sertifikasi kayak seperti halal, izin edar BPOM sama ACC aja. Untuk rencana pasti ada sebenarnya, cuman memang belum terrealisasi karena kita juga belum ada yang mengurus terkait hal tersebut. Menjadi keju yang mendominasi pasar Asia adalah mimpi dari Mazarat Artisan Cheese. Merealisasikan mimpi dengan membuat keju terbaik dari waktu ke waktu. Mazarat Artisan Cheese menjajaki potensi indikasi geografis sebagai keju pertama di Asia, yakni Tome de Merapi, yang bahan bakunya asli berasal dari wilayah Kabupaten Sleman. Kami berharap agar potensi indikasi geografis ini dapat segera didaftarkan sebagai salah satu indikasi geografis dari Daerah Istimewa Yogyakarta.